Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa bersama-sama dalam program Voice of Hope, Suara Pengharapan. Kita percaya bahwa dalam Tuhan ada pengharapan, ada kepastian, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar setiap doa dan seruan setiap kita. Amin. Mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Sebelum nanti kita akan sama-sama mendengarkan sebuah diskusi yang pasti akan menguatkan, memberkati setiap kita. Haleluya. Kami menyembah Engkau, Yesus Tuhan. Kami menyembah Engkau, Bapa. Bagaikan emas yang murni, janji-Mu ya Tuhan. Takkan ku takut menghadapi semua badai hidup. Telah kulihat perbuatanmu ajaib, rencanamu indah dalam kehidupanku. Yesus mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Yesus menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu di kirbat-Mu. Bagaikan pedang yang tajam, firman-Mu ya Tuhan. Takkan ku lepas selamanya, ku ikat di pinggangku. Telah kulihat perbuatanmu ajaib, rencanamu indah dalam kehidupanku. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Yesus menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita dalam program Suara Pengharapan, dan saat ini saya ditemani oleh teman-teman saya yang luar biasa, anak-anak muda yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dalam generasinya. Boleh perkenalkan dirinya, namanya siapa, pelayanannya apa, silakan. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Kizia Immanuela sebagai salah satu key volunteers dari DRP 23, dan saya bersama dengan teman saya. Saya Kristianti, hai semuanya, shalom. Biasa dipanggil dengan Kitin. Saya melayani di divisi listen.drp di DRP 232.
Oke, thank you banget ya, thank you banget buat Keisha, buat Kitin yang udah boleh meluangkan waktunya untuk kita join sama-sama. Hari ini kita memang sengaja untuk membahas satu pelayanan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, khususnya buat anak-anak muda, yaitu tentang Listen.DRP. Sebenarnya ini pelayanan apa sih? Bisa dijelasin nggak? Oke, jadi ini sudah terbentuk mungkin sekitar 2 tahun, dan latar belakang daripada Listen.DRP ini kita tahu kebutuhan anak muda pada saat itu. Kalau anak muda ini butuh tempat, butuh wadah untuk curhat secara anonim. Jadi biasanya tuh anak muda kalau misalnya untuk sharing itu akan biasanya malu kepada orang-orang yang mereka udah kenal. Jadi lebih baik kalau misalnya mereka bercerita kepada orang-orang yang entah berantah gitu, nggak tahu siapa, nggak tahu latar belakang mereka siapa, sehingga mereka tidak akan merasa dijudge, mereka tidak akan merasa dihakimi gitu kalau mereka cerita. Akhirnya kita tahu ternyata di sekitar kita ada juga salah satu volunteers juga ternyata yang membutuhkan mentor. Dan apa sih sebenarnya gunanya mentor? Ya adalah untuk mendengar gitu kan, mendengar setiap keluhan, diberikan masukan, diberikan encouragement gitu, dan juga pastinya berdoa untuk mereka. Jadi itu adalah latar belakang mengapa kita bisa mulai nih dari Listen ini. Dan waktu itu sangat-sangat lagi dalam keadaan yang santai, bahkan kita lagi lagi nginep, Kitin lagi nginep di rumah aku, dan kita ya emang sering ngobrol gitu, sering ngobrol, dan ya udah ayo kita buat gitu salah satu pelayanan untuk DRP ini. Dan awalnya ya memang kami ingin sekali untuk Listen ini bisa menjadi berkat untuk sekeliling kita gitu, sekeliling kita di anak-anak DRP di Sawangan, bahkan untuk sekitarnya seperti itu. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, dan kita juga diberi sambutan baik gitu ya dengan orang-orang sekitar. Tetapi yang kita enggak expect lagi adalah kita mendapat sambutan lebih baik lagi di luar dari DRP ini. Jadi lebih banyak yang curhatnya itu bukan dari sekitar kita, malahan bahkan dari dari seluruh Indonesia ya. Iya, luar kota gitu. Awal dari Bandung, habis itu dari NTT, habis itu dari dari Bali gitu juga ada kayak gitu. Jadi itu sih awal mula daripada Listen.DRP ini gitu. Oh, jadi sebenarnya Listen.DRP ini cuman ada di platform sosial media, atau kalian punya hotline khusus gitu untuk menangani mereka ini? Iya, jadi kalau Listen.DRP ini memang kita awalnya fokus di sosial media, yaitu Instagram gitu. Jadi kita fokus untuk membuat konten-konten yang memotivasi teman-teman kita, teman-teman muda kita dari berbagai daerah. Nah, kemudian dari situ mereka mungkin tergerak, mungkin mereka teringat akan seseorang yang mungkin mereka belum ampuni, teringat akan luka masa lalunya, mereka bisa direct message kita atau DM gitu. Mereka bisa bercerita dan kita akan berdoa bagi mereka. Kalau mereka membutuhkan pelayanan khusus, kita biasanya arahkan untuk mereka bisa telepon gitu. Nanti kita sesuaikan juga dengan volunteer kita dengan jadwalnya. Jadi nggak sembarangan misalnya si A usianya sekian langsung dilayani sama si B, nggak gitu. Jadi memang kita sesuaikan usianya berapa, latar belakang masalahnya apa. Karena saya percaya ya setiap orang itu punya expert yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda juga gitu. Jadi nggak bisa setiap orang, mungkin dia sudah berkeluarga gitu, mempunyai masalah konflik keluarga, kita belum berkeluarga terus kita menangani gitu. Ada juga yang udah berkeluarga, curhat sama kalian-kalian yang secara sama saya aja bedanya udah lumayan, udah kayak anak sama bapak. Jadi justru yang sudah berkeluarga ada juga. Ada. Saat itu kita masih kuliah, malah membangun itu masih kuliah gitu. Jadi kalau yang kasusnya seperti itu biasanya kita oper ke volunteer yang memang lebih dewasa dari kita, yang biasa menangani konselingnya di bidang keluarga seperti itu. Jadi awalnya ini memang buat anak muda gitu pelayanan ini, tapi ternyata dalam perkembangannya menyasar setiap kalangan. Betul sekali. Keren banget sih, keren banget. Maksudnya ini sesuatu yang luar biasa lah, terutama kan di masa-masa musim-musim pandemi ini tentu banyak orang yang mengalami banyak tekanan kehidupan kan, dan jujur sih mereka butuh banyak cerita, dan keren banget ada wadah lah gitu kan yang kalian sediakan ini. Terus gimana perkembangannya selama ini dengan orang? Apakah dengan mereka cerita ke kalian, terus mereka sempat konseling, ada kesaksian nggak dari mereka, atau ada perubahan atau perbaikan dan sebagainya? Boleh di-sharingin nggak? Iya, biasanya sih yang paling terasa sekali dampaknya adalah mereka merasakan damai sejahtera yang mungkin sebelumnya mereka
tidak rasakan seperti itu ya, karena kita kan mendukung mereka dalam doa gitu. Ada juga yang memang sudah melakukan perubahan atau tindakan, dan pada akhirnya ada juga dari mereka yang berhubungan baik dengan kita, menjalin relasi yang baru, terbuka, jadi sering cerita gitu. Keisha juga ada rekan ya yang dari NTT ya, guys, mungkin boleh diceritakan, ini juga suatu pengalaman yang menarik sekali. Boleh nih. Tapi sebelum itu ya, dari rekan saya yang tadinya di NTT ini, saya mau cerita salah satu sebenarnya orangnya kita kenal gitu ya, tetapi mungkin dia nggak tahu kita, tapi kita tahu dia gitu ya. Tapi ini benar-benar mengagetkan kita gitu, karena dia bercerita itu keadaannya waktu itu lagi malam-malam, dan dia itu sudah punya tekad gitu ya untuk membunuh bapaknya. Astaga. Jadi dia udah prepare batu di bawah kasurnya dia, kayak karena dia just founded something that's not memenuhi ekspektasinya dia dalam keluarganya gitu. Jadi dia punya kekesalan itu untuk aku udah pengen bunuh nih Kak sekarang, intinya gitu. Ini udah ada batu gitu. Di saat itu kita emang shock juga gitu ya, bagaimana nih gitu, karena kan kita nggak di TKP ya, maksudnya. Jadi kita benar-benar membutuhkan ya Roh Kudus gitu loh. Butuhin Roh Kudus supaya dia nggak jadi gitu kan, supaya nggak jadi. Akhirnya ya dari situ kita kan karena itu pas mula-mula itu kita belum terlalu intens untuk telepon gitu, karena kami juga bukan agak-agak takut gitu ya untuk identitas kita terbuka gitu. Jadi kita masih by DM gitu, nggak secara langsung kayak gitu. Akhirnya puji Tuhan tidak terjadi malam itu untuk dia membunuh bapaknya gitu. Dia disadarkan lah gitu sama kita dalam membalas gitu. Ya kita juga membalas juga tidak sembarangan gitu kan. Kita juga cari ilmu ya, kita cari ilmu gimana caranya untuk membalas gitu. Kita nggak berdoa ya, kita juga berdoa untuk mereka saat itu ya. Langsung saat itu dapat DM, kita langsung ayo guys kita doa sama-sama baru kita balas gitu. Amin. Ya itu. Nah kembali lagi kepada cerita saya itu, jadi awalnya ini ketemu sekarang kan emang online ini sangat-sangat baik gitu ya. Mungkin karena pandemi ini memang betul ada yang terefek gitu ya. Tetapi di suatu sisi juga gereja menjadi tidak ada batasan gitu dengan adanya online ini gitu. Maka dari itu awalnya ada salah satu teman dari NTT gitu ya, dan bahkan rumahnya itu maksudnya sinyal itu susah gitu. Jadi kayak saya tuh udah tahu nih kalau dia ternyata pedalaman gitu loh. Oh dia ada di daerah pedalaman? Iya, dia daerah pedalaman kayak gitu. Ini sih hebatnya gitu dari online itu seperti itu ya, karena kita juga di Instagram kita juga ada kita mencantumkan nomor telepon sebenarnya gitu kan, mencantumkan nomor telepon, akhirnya dia langsung yang WA gitu. Dari situ langsung WA, terus gitu ya cerita tentang masalahnya gitu, dan ingin didoakan. Nah setelah dia ini didoakan itu langsung ditelepon sama saya pribadi gitu. Nah dari situ ini out of nowhere, jadi dia emang sudah berapa kali gitu ya kayak curhat gitu, minta didoakan. Oke, saya telepon doakan beberapa kali, tapi ini baru banget beberapa minggu yang lalu dia WA, dia bilang karena pelayanan dari kakak gitu, saya sudah diterima kerja, hubungan saya sama keluarga saya jadi baik, terus saya juga dapat kuliah dan dibayarkan sama orang seperti itu. Jadi saya pada malam itu kayak kaget gitu loh, wow ini orang kita nggak tahu dia siapa, yang kita hanya yang kita lakukan cuma doa gitu kan, doa ya buat dia aja gitu kan, karena dia emang lagi membutuhkan gitu. So dengan adanya WA dari dia bener-bener happy gitu loh, bener-bener wow gitu, bisa kuasa Tuhan tuh bisa sejauh itu gitu, tidak bisa terbatas oleh apapun gitu. Itu sih kesaksian yang sangat baru-baru ini juga terjadi, dan bener-bener happy gitu kita melakukan. Itu menjadi semangat buat kita untuk lebih lagi melayani di Listen ini kayak gitu. Keren banget sih, maksudnya kalian waktu bikin pelayanan ini nih nggak ada yang punya background psikolog atau pernah training semacam itu yang ya bisa ngebaca orang lah, dalam arti kita bisa orang ngomong apa, ada nggak yang punya background seperti itu atau memang nekat aja gitu loh? Gimana?
Honestly kita nggak ada yang punya background spesifik psikologi ya gitu. Memang that's why juga kenapa kita namakan listen, karena memang kita berperan sebagai listeners. Jadi kita sebagai pendengar dan kita memang memberikan feedback gitu. Prinsipnya seperti itu. Kemudian kita dukung mereka di dalam doa gitu. Dan kita juga memberikan motivasi oleh konten-konten yang kita berdua buat gitu. Jadi honestly kita nggak ada background psikologi ya, tapi kita disupport juga dengan Ayah Kezia, Pastor Riza juga ketika kita bingung dalam menjawab, karena seperti tadi yang sudah saya mention juga ini berbagai kalangan banget. Betul. Terutama kalau lawan jenis juga kan pasti beda persepsi, beda pola pikir ya kan. Kita juga biasanya minta pendapat gitu. Jadi kita tidak asal menjawab, dan yang menjawab pun bukan cuma kita. Jadi kita juga ada tim di sini. Sekarang sudah mulai banyak timnya gitu. Jadi bukan cuma kita aja nih gitu yang melayani di Listen seperti itu. Boleh cerita nggak suka dukanya dalam pelayanan ini apa? Khususnya di tim kalian ya, gimana saat menanggapi orang-orang seperti itu? Apakah memang adakah semua kan tentunya kan ada juga kan yang setelah curhat ternyata nggak terjadi sesuatu, atau mungkin ada sesuatu yang malah menjadi yang kurang baik apa gimana dan lain sebagainya. Boleh nggak diceritain suka dukanya? Mungkin aku akan mention dukanya dulu, nanti Kezia akan mention sukanya ya. Boleh. Iya, jadi dukanya ini memang awalnya kita bangun Listen ini berdua gitu. Cuman berdua? Bener-bener berdua gitu. Jadi cukup kewalahan saat itu. Terus kan seiring bertambahnya kesibukan, akhirnya kita berdua memutuskan untuk menambah tim gitu. Nah, seiring pertambahannya tim ini ternyata tidak makin mudah ternyata gitu, karena beda taste-nya, beda skill-nya, beda kompleks. Betul, semakin kompleks, sehingga konten yang otentik dan original ini tuh tidak semuanya tuh bisa membuat yang sama dengan level yang sama. Itu yang pertama. Kedua, masalah beban gitu. Bebannya ternyata tidak semua tim memiliki beban yang sama seperti saya dan Kezia. Seperti itu sih. Itu dukanya di awal-awal. Tapi puji Tuhannya ya, karena kasih karunia Tuhan, semakin kesini kita memiliki berbagai macam ide, berbagai macam planning gitu, dan disupport juga oleh gembala kami gitu. Pada akhirnya kami memiliki planning untuk memperlengkapi tim kami dan bahkan menambah tim lagi gitu, karena konten kita yang awal ini tuh cuma quotes doang, tapi lama-lama kita develop lagi, kita tambah tips gitu, kita bikin tips-tips yang mengedukasi teman-teman muda. Bukan cuma tips, kita buat self affirmation. Sebagaimana kita tahu anak muda ini kan sering mendengarkan hal-hal yang buruk ya dari media, dari teman-temannya. Oleh sebab itu kita menggunakan suara kita menggunakan vokal kita untuk mengafirmasi. Nah, afirmasinya itu kita ambil dari ayat firman Tuhan. Seperti itu. Jadi dari suara-suara anak di RP kita membuat konten itu untuk mengafirmasi. Jadi kita record, kita buat video. Nggak cuma self affirmation, kita juga buat reels ya, Instagram reels gitu. Jadi kita terus up to date. Terus kita juga buat Instagram story, tanya jawab dan sebagainya. Nah, seiring pertambahan konten itu kita akan menambah tim lagi. Dukanya di situ sih ya, lebih ke tim internalnya gitu ya. Kalau tim eksternalnya puji Tuhan banyak yang cerita sama kita gitu. Tapi itu pun kan dipengaruhi dengan konten-konten yang kita buat. Seperti itu sih dukanya. Sukanya silakan ceritakan Kezia. Iya, seperti yang tadi saya udah bilang, sukanya pasti karena ini Listen, dan Listen ini tuh sebenarnya kita tidak membatasi ya, dari maksudnya denominasi apapun, gereja apapun gitu, bahkan yang outsiders gitu ya, yang belum kenal Tuhan pun kita welcome gitu. Jadi itu sukanya ya, artinya kita reach more people gitu. Dari kalangan apapun, dimanapun, background apapun, dan itu menjadi suka gitu ya. Akhirnya ya jadi punya temennya banyak gitu kan. Nah, bukan itu aja, ada beberapa listeners ini yang ingin berkomunitas gitu. Maka dari itu kita sempat sempat dan masih juga aktif gitu ya untuk cool online, tapi dari yang dari Sabang sampai Merauke ini gitu. Jadi beneran ada yang dari Papua sampai beneran dari Sabang sampai Merauke literally gitu ya, bukan just saying gitu. Dan itu dan kita juga menjadi jembatan gitu antara listeners yang satu dengan listener yang lain untuk mereka bisa kenal gitu di dalam cool online ini gitu. Ya itulah jadi suka dan menjadi sebenarnya suka dan juga tantangan gitu ya, untuk kita tuh keep up the fire gitu together gitu ya, sebagai karena kan kita tahu ya karena online ini juga ada nggak enaknya ya, maksudnya ada orang yang kita nggak tahu komitmen orang, kita nggak tahu waktu orang availability-nya gimana gitu. Itu yang menjadi ya itu akan jadi dukanya. Tapi sukanya kita reach more people dan juga kita jadi jembatan. Nggak itu juga, kita juga jadi jembatan antara listeners ini dengan volunteers kita gitu, dengan DRP kita. Jadi kita membuat gimana caranya supaya ya listen ini masuk ke DRP gitu, ke dalam wadah yang benar, karena jadi kita jembatannya aja gitu.
Dan yang terakhir adalah untuk anak-anak volunteer lain di DRP ini juga mereka jadi punya tempat untuk berkontribusi gitu. Jadi kita ya mulai dari kita berdua, tapi kita terus mau ngajak gitu loh, ngajak orang-orang lain gitu untuk berkontribusi gitu. Bahkan juga beberapa yang kayak emang temennya siapa, ayo ajak gitu, temennya siapa ajak, karena kan memang tidak di dalam tim indie ya, mungkin dia bisa isi dalam voice kita gitu, karena kontennya kan banyak ya, macam-macam gitu, dan kita membutuhkan ya masa suaranya kita lagi gitu kan. That's why kita butuh more people gitu untuk mengisi konten kita gitu sih. Kepikiran nggak memang cuman pengen di Instagram aja, apa ke depannya mungkin mau bikin di akun-akun media sosial yang lain, entah apakah itu Facebook fanspage atau di TikTok dan lain sebagainya, atau cuman untuk saat ini mau di Instagram dulu, gimana? Iya, kalau mau ikutin ambisi kita sih sebenarnya mau ada di berbagai platform ya, supaya kita ya reach more people, karena setiap orang juga menggunakan media sosialnya juga sesuai dengan karakteristiknya gitu kan. Nggak semuanya di Instagram gitu. Sebenarnya kita juga kalau ada planning juga pengen sih ke TikTok gitu, yang paling terdekat ke TikTok gitu, lebarnya bisa ke YouTube bahkan ke Twitter gitu kan. Tapi tentunya kita mau fokus dulu nih untuk yang di Instagram ini, karena saat ini kapasitas kita bisa dimaksimalkan di Instagram. Nah, yang sangat dekat adalah ke TikTok, karena kita ada konten video juga yang mungkin bisa di-repost ke TikTok gitu, supaya orang-orang yang lagi scroll TikTok tiba-tiba mereka mendengarkan self affirmation, hal-hal yang baik, kabar baik. Yang terpenting itu sih, supaya kabar baik ini tuh ada di mana-mana gitu. Pengennya sih seperti itu. Cuma kita pelan-pelan berjalan dan sambil develop tim kita juga seperti itu. Jadi pernah nggak sih dalam perjalanan ini merasa kok kayaknya gini-gini aja, kok kayaknya nggak ada something gitu, atau memang dari awal, waduh, udah luar biasa terus gitu kan biasanya kan ada naik turunnya. Betul. Pernah banget. Nah, boleh cerita nggak tuh? Iya, jadi memang saya dan KJ ini kan kebetulan usianya hampir sama gitu. Jadi memang musimnya juga sama gitu. Jadi memang ada transisi dari fase kuliah, terus selesai kuliah dan kesibukan lainnya gitu. Nah, di fase transisi itulah kita mulai nggak konsisten nih gitu. Kita mulai nggak konsisten, aduh gimana nih, ini jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan masa kita mau telantarkan gitu. Nah, disitulah awal mulanya kita juga tambah tim. Akhirnya nggak cuma tambah tim, kita juga berdoa bersama untuk maksudnya Tuhan biar memberikan kasih yang mula-mula itu sama kita, tetap menjaga dead fire di dalam kita. Akhirnya kita membuat sistem juga gitu. Kalau dulu kan kita juga terkendala karena kita masih upload manual gitu. Akhirnya kita cari cara bagaimana supaya ini semua lebih efektif seperti itu. Akhirnya kita menggunakan sistem ya sekarang untuk membuat konten planning, bahkan kita uploadnya pun udah upload otomatis gitu. Jadi dalam satu bulan kita cuma sekali doang gitu, sekali terus nanti setiap minggunya akan ada konten-konten yang terupload secara otomatis. Bahkan dalam assign konten pun masing-masing punya tanggung jawab tersendiri, dan kita buat itu dengan sistem gitu supaya rapi dan nggak ada lagi kata terlambat. Bahkan kita punya KPI, setiap bulan harus ada berapa konten A, harus ada berapa konten B gitu ya. Satu orang harus menghasilkan berapa konten gitu supaya kita nggak keteteran lagi. Amin. Cuman memang concernnya masih lebih ke anak muda ya. Bukan ke usia yang di atas itu ya. Iya. Mungkin karena kapasitas kita juga ya gitu, kapasitas kita juga, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan dan menutup segalanya gitu ya, karena kita punya volunteers yang di atas kita yang mungkin lebih experience, dan kita akan pasti kasih ke mereka gitu. Banyak sekali kalau mau di-mention ya, ada juga yang pernah tentang kepolisian gitu. Kita harus ngurusin yang kepolisian gitu. Hukum, pokoknya tentang hukum kayak gitu. Kita kan bingung ya gimana hukum. Tadinya itu ya saya kira ini cuma lebih ke masalah kejiwaan, ternyata kompleks. Semuanya diceritain. Iya. Semua diceritain. Iya benar. Jadi ada yang masalah hukum, terus ada yang masalah tentang roh kegelapan. Jadi dan dia tinggalnya itu ya bukan daerah kita gitu. Di Kalimantan gitu. Jadi kita juga, saya menjadi jembatan juga gitu. Mungkin ini adalah panggilan kita jadi jembatan ya. Luar biasa. Iya, jadi jembatan untuk menghubungkan kepada orang-orang yang tepat gitu. Amin. Kepada akhirnya ya
kepada pendoa gitu, pendoa yang prayer warriors di gereja kami gitu, yang tahu bagaimana step-stepnya, dan akhirnya ada pelepasan secara telepon, online. Iya, secara online gitu. Dan kita juga bersyukur gitu ya dengan kita memberikan orang-orang ini tuh di take care bener-bener gitu sama key volunteers kita gitu sih. Ada tentang apa lagi ya? Banyak. Iya, dia juga mau bercerai gitu. Terus gimana yang itu? Yang mau bercerai ya kita kasihnya kepada yang sudah berpengalaman. Iya, udah berpengalaman gitu. Mau bunuh diri ya juga ada gitu. Tapi gagal kan? Gagal ya. Jangan sampai ya. Iya. Jangan sampai gitu. Kalau udah urgent banget ya telepon langsung gitu. Ya kayak gitu-gitu. Iya. Puji Tuhan. Cuman memang yang agak keluar dikit tadi kayak cerita masalah hukum kepolisian. Iya. Tapi bisa itu tertangani. Akhirnya waktu itu saya langsung tanya sih ke papa saya gitu. Puji Tuhan ada yang tahu gitu caranya. Amin, gitu. amin. Ya bagaimana menyelesaikannya gitu. Ya kamu harus jadi dia posisinya itu jadi korban gitu loh, jadi korban. Dan dia pengen mengadukan kalau nggak salah. Nah, gimana prosesnya gitu. Yang prosesnya gitu aja ditanyanya ke kita gitu kan. Iya. Luar biasa, kalian luar biasa. Ya udah terus luar biasa. Tolong dong, ini ada yang kayak gini nih, gimana nih caranya? Ya kamu harus kesini gitu. Kita kasih step-stepnya gitu aja sih. Iya. Keren banget, thank you banget, luar biasa. Berarti memang Tuhan pakai kalian dengan luar biasa. Memang jadi awal mulanya pun ini terjadi begitu aja ya? Iya benar. Nggak misalnya Keisha sama Kitin lagi doa puasa tiba-tiba dapat turun gitu kan, bikin ini enggak gitu ya? Enggak. Memang dari kerinduan atau memang ada pengalaman temen yang cerita gitu terus kepikiran kita bikin begini gitu? Iya, saya akan bantu menjawab ya. Jadi memang ini kita seperti yang tadi Keisha sudah mention di awal, kita memang melihat fenomenanya sih di dekat kita gitu. Maksudnya memang melihat fenomenanya, bahkan salah satu volunteer kita juga ada yang istilahnya benar-benar membutuhkan mentor nih. Gue butuh mentor gitu. Terus beberapa orang membutuhkan teman cerita gitu. Beberapa orang yang kita tahu kok nih orang diem-diem aja tapi ternyata dalamnya sebenarnya mungkin penuh luka, penuh kepahitan seperti itu. Jadi karena memang melihat fenomenanya, terus kita waktu itu lagi ngobrol-ngobrol, lagi nginep, ada ide gitu. Dan tapi satu hal sih ya, saya percaya tidak ada yang kebetulan sih sebenarnya. Karena saya melihatnya dari apa, saya yakinnya dari apa, karena yang di luar responnya positif. Itu kan seperti gayung bersambut ya. Dan hal itu nggak mungkin terjadi kalau itu cuma ide semata dan bukan ada purpose-nya Tuhan di situ gitu. Hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi karena ada purpose-nya Tuhan, saya percaya mengapa orang-orang di luar bisa mendukung Listen.DRP, bisa percaya untuk cerita yang kita nih padahal anonim, mereka jauh dari luar kota gitu ya, nggak tahu kita siapa gitu, mereka bisa percaya, bahkan ada mujizat terjadi gitu. Saya percaya ya bahwa manusia itu salah satu kebutuhannya adalah untuk didengarkan gitu. Dan sekarang ini saya juga melihat banyak fenomena bahwa orang nih semakin banyak berbicara, semakin banyak mengungkapkan dirinya, tapi sulit untuk mendengarkan. Nah, hal itulah yang dibutuhkan banyak anak muda. Padahal anak muda banyak mungkin ceritanya, banyak idenya, banyak masalahnya dan perlu didengarkan. That's why kenapa kita hadir sebagai teman, sebagai listenersnya mereka gitu. And I believe ini juga ada campur tangan Tuhan. Jadi bukan cuma ide kita semata yang lagi asik-asik ngobrol terus kita bikin aja gitu ya. Saya percaya bukan karena hal itu, tapi memang ada campur tangan Tuhan yang bekerja sih. Amin. Thank you banget ya. Karena durasi nih, sebenarnya pengen banyak lebih ngobrol lagi nih sama Keisha sama Kitin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, teman-teman youth semua yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun kalian berada, kalau memang hari-hari ini kalian butuh sesuatu, butuh temen untuk cerita atau apa, bisa langsung mention di bawah ini ke Listen.DRP. Nanti ada sahabat-sahabat dari Keisha, dari Kitin yang akan bisa membantu kalian, dan kita percaya semuanya akan ada jalan keluar yang terbaik. Jadi jangan pernah putus asa, amin. Jangan pernah menyerah, tetap percaya sama Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik buat setiap kita, amin. Oke, thank you banget ya Keisha, thank you banget Kitin udah boleh datang di Gunung Tabor Ministry, di Voice of Hope kita. Kita percaya bahwa ini juga bukan kebetulan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Oke? Boleh saya minta Keisha tutup kita dalam doa dan mendoakan juga mungkin Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, teman-teman yang nonton tayangan ini, biar kiranya mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Amin. Haleluya.
Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Tuhan, walaupun kami jauh Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas Bapa, tidak terbatas untuk kami Tuhan Yesus yang sedang mengalami Tuhan Yesus beban, mengalami kebingungan, mengalami kegalauan, anxiety, depression, atau sampai kami ingin mengakhiri hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus, Kau jamah kami Tuhan, berikan kami damai sejahtera Tuhan yang melebihi dari segala akal kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau ada saat ini dimanapun kami berada Tuhan. Biar Tuhan kuasa-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami Bapa. Tuhan, setiap doa yang belum terjawab Tuhan Yesus, setiap kebingungan yang belum terjawab, setiap kegalauan Tuhan, biar Engkau yang berikan jawaban Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kalau kami Tuhan Yesus generasi Yeremia Tuhan Yesus bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus setiap Bapak Ibu generasi Yeremia yang hari ini ada Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak di sorga, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you Keisha, thank you Kitin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.